warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini saya mau menjelaskan terkait tugas matematika penelitian itu yang mengolah data, dan mungkin hanya yang simpel-simpel saja seperti mencari fungsi regresi linier, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan mengolah data yang sudah didapatkan, diagram pencarian, diagram, dan berbagi bentuk diagram-diagram yang sangat cantik itu. Oleh karena itu, mari kita mulai dari beberapa data yang sudah diterkakan. Saya harap kalau misalkan buat penelitian tuh kalian menyiapkan data tunggal, jadi itu datanya perlu tunggal biar nanti enak buat diagram pencarian. Di sini tuh ada variabel 1 atau variabel independennya, dia variabel x, dan di sini ada variabel 2 yakni variabel dependennya, yakni ada variabel y, variabel terikatnya. Nah, pertama-tama ada ini, kita delete dulu ya. Pertama-tama kita jumlah dulu semua ini. Nah, jumlah pakai rumus sum this to this ya guys. Kita enter. Terus habis itu kita average. Kita sini sampai sini juga, dari data 1 sampai data 20. Enter. By the way, ini datanya dari penjelasan materi Bu Bias. Dan mungkin Bu Fitri juga membahas terkait data ini, jadi harusnya kalian familiar. Tapi aku tambahin beberapa datanya sampai 20 biar sesuai yang ketentuan Bu Fitri dan Bu Bias, harus 20 data. Abis itu kita ini ada kalori tuh, ini kita sum juga. Oke guys, ini lagi mati lampu tiba-tiba. I hope I still can do videos. Nah, ini kita dari sini sampai sini. Ini nih, nggak ada video, nggak ada internet. Oke. Ini nggak perlu internet. Lagi buat video. Itu yang mati lampu. Ya udah, nunggu dulu Mbak, lagi buat video. Aku lagi masak nasi. Aku lagi buat video. Nah, biasanya ini kita ada average. Nah, average. Terus habis itu sebelum kita nyari XX, SYY, XY, SS, XY, ini yang ribet-ribet ini, kita lihat ya, kita bikin diagram pencarian dulu. Karena diagram pencarian tuh paling gampang buatnya sama persamaan regresi linear tapi dalam bentuk diagram pencarian. So, hal pertama yang kalian perlu lakukan adalah ngeblok semua ini. Jangan, jumlah sama rata-rata jangan dimasukin. And kalian ke insert, terus kalian pasti ketemu namanya chart. Di chart ini nanti kalian bakal pilihnya yang kasih scatter plot. Nah, ini baru cakep. Terus kita idenya nggak usah dihias-hias. Kita ada satu, ini scatter plotnya kalian nanti guys, yang bakal dilihat sama Bu Bias dan Bu Fitri. Terus kemudian kita mau nyari persamaan regresi linearnya. Persamaan regresi linear itu tinggal ini di copy aja, nggak usah pakai desmos. Di sini di spreadsheet juga bisa. Caranya ini, kita buka lagi dengan edit chart. Terus kalian di sini cari dulu namanya series. Di series ini tuh nanti ada namanya trend line. Nah, trend line ini kalian pencet aja, terus nanti buat sebuah persamaan garis gitu. Nah, biar kita tahu equationnya atau apa, mx itu berapa, fungsinya itu apa, kita tinggal kalian minta please make me the use equation, and voila, you got this equation. Jadi equation itu nanti bakal bentuknya kayak gini. Ini tuh sebenarnya 6,06x plus 67,4. Ini adalah si gradiennya dan ini adalah koefisiennya yang akan kita cari dari, oh my god, this is lagging, dari BAR R pangkat 2 ini. Nah, kita bisa tahu yang kita cari itu ini ya guys. Oleh karena itu kita bisa mulai perhitungan yang ribet ini. Nah, sekarang x gak ribet sih. Ini tinggal sama dengan, terus kita pangkatin karena x itu variabel x, variabel pertama. Jadi ini kita yang bagian awal ini, terus kita pangkatin dulu deh. Yeay. Terus kita checklistin aja. Terus y artinya y pangkat 2 dong. Jadi data y kita pangkat 2. Yeay. Ini nge-lag guys.
Terus habis itu ada x, y. X itu artinya yang dua, data x sama data y dikaliin dong. Terus ini data x kita kali data y. Nah, habis sekarang kita nyari data SSXY. SSXY apa sih? Itu sebenarnya data-data tambahan aja yang diperlukan untuk mencari si ini nih. Ya, dan sekarang kita mulai dari SSXY. Itu sama dengan buka kurung, data awal ini dikurangin sama rata-ratanya, ditutup. Terus kita kali sama data, buka dulu ini, buka kurung, data ini dikurangin sama rata-ratanya lagi, tutup. Nah, oh iya, ini highlight kan, data ini harus konstan kan. Kenapa? Karena kita mau kayak cuman data ini doang gak berubah. Karena kalau misalnya kita turunin nanti pasti bakal berubah. Kita harus kasih tanda ini biar dia gak berubah-ubah, biar dia kayak stay put dan gak mengganggu ketenangan hidup kita. Kita kasih tanda money dollar ini di antara huruf-huruf unik ini guys. Nih, hasil tetap sama kan. Nah, kita turunin deh. Yeay. Nah, sekarang kita lanjut ke SSXS. SSXS itu kita buka kurung dulu, terus kita ke data yang X, kita kurangin, kita kasih average. Nah, data ini dari ini sampai ini kita tutup, kita kasih pangkat 2. Before kita enter, kita kasih lagi yang money. Kenapa? Karena biar stay put, biar dia tetap konstan dan tidak berubah-ubah. Ini emas guys, karena kalau enggak nanti kalian pasti bakal bingung ini kenapa datanya begini. Nah, dapat deh hasilnya. Nah, kita lanjut ke SSYY, sama kayak SSXS, bedanya di bagian variabel Y. Kita buka kurung, terus kita ke data ini, kita kurang, kita average, kita ini sampai sini, 1, 2, 3, kita pangkat 2. Sebelum itu kita kasih namanya money. Money, where's money? Money. Enter. Yay. Nah, sebelum kita mendapatkan hasil ini, kita perlu jumlahin si SSXY, SSXX, sama SSYY. Jumlahin pakai sum, kayak dari tadi kita pelajarin. Biar lebih gampang kita giniin aja ya. Nah, sekarang kita ke B. B itu apa sih? B itu gradient, atau kita bisa sebut sebagai slope in English, atau derajat kemiringan in Indonesia. Nah, itu kita tinggal sama dengan, dan tinggal yang bagian SSXY kita bagi dengan SSXS. Yeay, 6,05 sama kan tuh, 6,06, 6,059 sama dong. Nah, habis itu A nih si koefisien. Yang tadi kan ini B ini tuh sebenarnya X, artinya gradiennya kan, itu gradien dari sebuah fungsi. Terus di sini ada Y nya. Y ini koefisien yang bakal kita cari dari A, dan itu sama dengan data yang ini, rata-ratanya dikurangin rata-rata ini, terus kita kali sama si B nya 67,4. Sama kan? Sama dong. Nah, kita dapat nih fungsi regresi linearnya. Jadi fungsi regresi linearnya tuh fx sama dengan 6,05 x plus 67,4. Very lovely, isn't it? Yay! Fungsi regresi linear. Happy. We color it yellow. Nah, habis itu kita nyari koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu tingkat apakah data ini kuat apa tidak. Jadi kalau misalnya dia misalnya sampai angka 1 itu artinya dia sempurna. Kalau misalnya dia minus 1 itu artinya dia tidak sempurna tapi negatif. Dan biasanya kalau ada rentang 0
0,1 sampai 0,9 itu bisa di tingkat lemah, sedang, dan cukup kuat. Nah, kita nyarinya dengan sama dengan dulu, buka lagi dengan sama dengan. Terus kita ke jumlah SSXY per buka kurung skirt atau akar, kita buka kurung lagi, ini dikali ini, hop dan 0,746, artinya ini kuat, datanya kuat. Nah, habis itu ini kita ada R pangkat 2. R pangkat 2 itu maksudnya koefisien determinasi, di mana itu seberapa berpengaruh atau seberapa percentage berpengaruh data ini terhadap keseluruhan. Intinya apakah korelasi antara variabel X sama variabel Y ini tuh kuat atau tidak kuat. Nah, itu caranya tinggal ya udah R pangkat 2, artinya R pangkat 2. Ini tinggal buka kurung. Ini data yang R ini kita pangkat 2. 0,557, artinya ini 50, kita buatin aja 56%. Data ini sangat berpengaruh terhadap keseluruhan penelitian ini. So, kelar guys. Yeay. 12 menit doang. Dan kalian kalau penasaran cara buat diagram-diagram lingkaran yang kalian mungkin lihat dari penelitian aku, ini tuh sebenarnya nggak penting, nggak harus banget, tapi aku pakai buat kayak data-data siswa, yang data-data responden aku tuh apa aja sih yang bisa aku ambil dan bisa aku pakai buat infografisnya. Jadi itu tuh tinggal kalian buat lagi tabel. Nah, itu ini terserah mau tabel gimana aja. Terus kalian kumpulin aja. Misalnya ini aku data yang bagian kelas, jadi kelas biar enak. Terus kita blok sampai sini. Habis itu kita ke insert lagi dan kita ke bagian chart. Nah, jadi deh. Jadi tuh chartnya tuh kan mau pilih aja tuh banyak. Ini tuh emang bervariasi dan aku baru tahu sekarang, dan it's so cute. Jadi kayak mungkin gitu saja guys. Terima kasih sudah nonton. Ini lagi mati lampu ternyata di rumahku. Jadi kayak terima kasih. Kalau misalnya mau tanya, aku harap jangan tanya yang sudah aku jelasin di YouTube ini, tapi kalau misalnya ada istilah-istilah bingung bisa aja tanya di PC. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.